Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-52. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, sejenak prajurit itu justru tegak berdiri sambil menahan sakit. Tetapi lebih daripada itu ia menjadi heran. Dari mana Anusapati mendapat kemampuan bergerak begitu cepat sehingga serangannya tidak mengenai sasarannya. Dalam pada itu Anusapati terhuyung-huyung mencoba untuk segera berdiri. Dengan nafas terengah-engah ia memandang gurunya yang masih dicekam oleh keheranan. Apakah anak ini benar-benar mampu menghindar sedemikian cepatnya? Bertanya prajurit itu di dalam hatinya. Dengan demikian maka timbullah niatnya untuk membuktikannya. Sejenak ia memandangi Anusapati yang telah berhasil berdiri. Namun sebelum Anusapati benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan, maka gurunya itu telah meloncat dan menyerangnya dengan tangan yang mengarah ke pundaknya. Anusapati melihat serangan itu, tetapi kini ia sudah sempat berpikir bahwa apabila ia sekali lagi menghindar dan serangan gurunya tidak mengena, maka akibatnya akan lain. Karena itu, meskipun ia sadar bahwa pundaknya akan menjadi sakit, namun ia tidak bergeser sama sekali. Meskipun ia sempat apabila dikehendakinya, yang dilakukannya adalah menegangkan urat-urat nadinya di seputar sasaran serangan pelatihnya untuk menahan benturan yang bakal terjadi. Sejenak kemudian Anusapati memejamkan matanya. Ketika serangan itu mengenai pundaknya, terasa tubuhnya tergetar. Tetapi sebenarnya getaran itu tidak mampu menggoyahkannya kalau Anusapati tidak sengaja berbuat demikian. Dengan sebuah keluhan yang tertahan, ia terdorong beberapa langkah surut, kemudian jatuh berguling di tanah. Tubuhnya melingkar seperti udang kepanasan. Dengan telapak tangan kirinya, ia memegangi pundaknya yang telah dikenai oleh serangan pelatihnya. Keluhan itu ternyata telah menghentikan serangan berikutnya. Seandainya Anusapati masih tetap berdiam diri, maka punggungnya pasti akan dikenai pula sebelum ia bangkit. Tetapi kali ini Anusapati tidak segera bangkit. Terdengar ia merintih karena perasaan sakit yang membakar pundaknya. "Bagaimana tuanku?" bertanya pelatihnya. "Apakah hamba telah menyakiti tuanku?" Anusapati tidak segera menjawab. Ia masih terbaring di tanah sambil mengeluh. "Marilah, bangkitlah tuanku," berkata pelatihnya sambil mencoba mengangkatnya. Perlahan-lahan Anusapati bangkit. Ia masih memegangi pundaknya yang sakit karena serangan gurunya itu. "Tuanku tidak boleh mengeluh, seperti juga Tuanku Tohjoyo. Hamba mengenai pula di beberapa tempat. Tetapi Tuanku Tohjoyo tidak mengeluh.
dan tidak merengek seperti tuanku. Anusapati tidak menjawab. Ketika ia memandang wajah Tohjoyo, dilihatnya sebuah senyum yang sangat pahit baginya. Ternyata tuan bukan seorang laki-laki, desis gurunya. Betapa sakit hati Anusapati. Hampir saja ia menampar mulut prajurit itu. Tetapi dengan sekuat tenaga, ia masih mencoba mengekang hatinya. Jadi, apakah dengan demikian berarti latihan ini harus berhenti? Prajurit itu bertanya. Anusapati menganggukkan kepalanya. Iya, aku tidak dapat lagi berlatih, berkata Anusapati. Ia sendiri tidak yakin apakah apabila latihan semacam itu diteruskan, ia akan dapat menahan hati untuk selanjutnya. Baiklah, berkata pelatihnya. Untuk kali ini, hamba dapat menerima. Tetapi lain kali, hambalah yang akan menentukan apakah latihan akan berhenti atau akan berlangsung terus. Anusapati tidak menyahut, tetapi keringatnya mengalir semakin banyak dan nafasnya seakan-akan hampir terputus di kerongkongan. Sekarang silahkan tuanku berdua beristirahat. Tohjoyo mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menjawab. Baiklah, aku pun tidak berkeberatan. Terus aku pun sanggup walaupun sehari penuh. Pelatihnya tertawa. Katanya, tuanku memang cukup memiliki kemampuan dan ketahanan. Tetapi tuanku Anusapati semakin lama tidak menjadi semakin kuat. Bahkan sebaliknya, kini tuanku Anusapati sudah menjadi seperti perempuan yang cengeng. Anusapati mengatupkan giginya rapat-rapat, namun ia tidak menyahut sama sekali. Sejenak kemudian maka kedua putra Sri Rajasa itu pun meninggalkan arena latihan. Mereka pergi ke bangsal masing-masing yang terpisah, sedang pelatihnya masih berdiri di tempatnya. Sejenak ia melihat Tohjoyo yang diikuti oleh pengawalnya, sedang di arah yang lain Anusapati berjalan seorang diri, tertatih-tatih. Prajurit itu berdiri termangu-mangu. Ketika Anusapati sudah hilang di balik regol, ia pun menarik nafas dalam-dalam. Diam-diam ia merasa aneh menghadapi putra mahkota itu. Seperti keheranan telah merayapi hatinya. Apalagi setelah ia melihat suatu tata gerak yang mencurigakan. Dengan tangkasnya, Anusapati berhasil menghindarkan dirinya dari serangan kakinya. Dengan sigapnya anak muda itu mengangkat kakinya, melingkar di atas kepalanya. Kemudian ketika tangannya mengenai pundak Anusapati, terasa seolah-olah perlawanan yang kuat memancar dari pundak itu. Perasaan sakit yang tajam telah menggigit tangannya dan menjalari pundaknya. Meskipun kemudian ia melihat Anusapati jatuh terguling-guling dan tidak mampu untuk bangkit kembali tanpa pertolongannya. Kekuatan apakah yang sebenarnya ada pada anak muda itu? Namun pelatihnya tidak mau mengatakan kepada siapapun juga. Ia merasa malu bahwa ia pun menjadi kesakitan pula di dalam latihannya melawan Anusapati, muridnya. Karena itu, disimpannya saja pertanyaan-pertanyaan itu di dalam hatinya. Demikian juga dengan Tohjoyo. Seperti gurunya, ia menyimpan saja pertanyaan-pertanyaan tentang Anusapati itu di dalam hatinya. Bahkan kepada ibunya sekalipun ia tidak mengatakannya bahwa kakinya terasa sakit seperti terkilir.
lututnya dan pergelangan tangannya yang sakit dan jari-jari kakinya yang seperti tersentuh bara. Kepada ibunya dan kepada orang-orang yang dekat dengannya ia masih dapat berkata sambil tertawa. Kasihan Kakanda Anusapati. Di dalam latihan-latihan yang berat, ia sama sekali tidak mampu menyesuaikan dirinya, sehingga ia hampir saja menjadi pingsan karenanya. Tetapi dalam pada itu, Anusapati yang kotor sedang duduk di bawah pohon sawo sambil mengipasi dirinya dengan ujung kainnya oleh panas yang terasa seperti membakar tubuh. Angin yang lemah sama sekali tidak terasa sejuknya. Ketika mbaknya datang dan bertanya kepadanya, apakah ia ingin mandi? Anusapati menjawab, "Nanti saja, aku masih basah oleh keringat." Sejenak kemudian ia tersenyum ketika ia melihat seorang juru taman lewat sambil membungkuk di sampingnya. "Paman melihat?" bertanya Anusapati. "Hamba tuanku." Juru taman itu pun kemudian berjongkok. "Permainan yang menarik, tetapi tuanku terlampau maju sedikit di dalam tata gerak, sehingga barangkali dapat menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan." "Aku tidak dapat menghindari, Paman. Pelatih itu agaknya telah menjadi gila. Ia ingin merusakkan bagian-bagian badanku, sehingga aku terpaksa menghindar dengan cara yang tidak seharusnya. Mudah-mudahan ia tidak banyak menaruh perhatian. Tuanku telah mengakhiri dengan baik dan memberinya kepuasan." Anusapati tersenyum. Katanya, "Mudah-mudahan ia tidak menghiraukan aku lagi. Tetapi di latihan berikutnya, tuanku akan bermain lebih berat lagi." Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. "Gila benar orang itu. Aku akan dapat kehilangan kesabaran pada suatu saat." "Jangan, jagalah diri tuanku baik-baik untuk latihan mendatang. Agaknya tuanku dapat menghindari dengan alasan yang dapat diterimanya. Sebaiknya tuanku mengatakan bahwa tuanku lagi sakit." "Iya, aku akan menghindari latihan pada latihan berikutnya. 2 hari mendatang, mungkin ia masih dikuasai oleh perasaannya yang meluap-luap. Di hari-hari berikutnya, mungkin suasananya sudah lain." Juru taman itu pun kemudian minta diri dan meninggalkan Anusapati duduk seorang diri. Ketika 2 orang prajurit yang sedang bertugas mengamat-amati seluruh bagian istana lewat, prajurit itu menganggukkan kepala mereka dalam-dalam. Tetapi mereka pun segera pergi meninggalkannya, meneruskan langkahnya, mengawal istana Singasari seisinya. Namun tiba-tiba Anusapati itu menyeringai sambil mengusap-usap pundaknya. Dari kejauhan ia melihat prajurit yang memberinya latihan berjalan perlahan-lahan mendatanginya. "Tuanku," berkata prajurit itu setelah ia berlutut di samping Anusapati, "apakah pundak tuanku masih terasa sakit?" "Iya, sakit sekali." Prajurit itu tersenyum. Katanya, "Tuanku harus berlatih menjadi seorang laki-laki." Anusapati mengerutkan keningnya, tetapi ia mengumpat di dalam hatinya, kenapa prajurit itu menyusulnya dan membuat hatinya semakin panas. Tetapi Anusapati tidak menjawab. "Usahakanlah tuanku. Di dalam latihan mendatang, hamba akan melihat apakah tuanku mendapatkan kemajuan." Tetapi Anusapati menggelengkan kepalanya. "Aku tidak akan dapat berlatih 2 hari mendatang. Aku masih perlu menyembuhkan pundakku. Dan barangkali aku memang memerlukan beristirahat." "Oh, jadi tuanku akan menghindari latihan itu?" "Bukan menghindari, tetapi aku tidak tahu apakah tanganku ini sudah sembuh.
Karena sakit di pundakku rasa-rasanya tangan kananku menjadi lumpuh. Tuanku memang terlampau cengeng. Anusapati tidak menyahut, meskipun ia mengatupkan giginya rapat-rapat. Sudahlah tuanku, sebaiknya tuanku mematuhi ketetapan yang sudah hamba buat. Latihan itu akan hamba teruskan. Aku akan berusaha. Prajurit itu pun kemudian mengangguk dalam-dalam. Ditinggalkannya Anusapati seorang diri. Sekali-kali Anusapati memandanginya sampai ia hilang di balik regol. Gila benar prajurit itu. Anusapati mengumpatinya. Ia benar-benar berusaha menghancurkan aku. Kalau tidak tubuhku, juga keberanianku menghadapi latihan-latihan serupa. Mungkin ia sedang mempersiapkan sebuah latihan terbuka seperti yang sudah terjadi. Ia ingin Tohjoyo menang mutlak di dalam latihan itu. Anusapati pun kemudian menghentakkan kakinya sambil berdiri. Dikibaskannya pakaiannya yang kotor. Kemudian karena keringatnya sudah kering, ia pun minta kepada mbahnya agar disediakan pakaiannya yang bersih. Tetapi satu hal yang Anusapati tidak mengerti, bahwa gurunya, prajurit itu, memang menaruh kecurigaan kepadanya. Diam-diam ia mencoba untuk mengamati apakah yang sering dilakukan oleh putra mahkota itu. Karena menurut pengamatannya, ada sesuatu yang agak aneh padanya. Tata gerak yang sulit dan sama sekali belum pernah diberikannya telah tanpa sadar dilakukan oleh Anusapati. Dalam hal ini agaknya Tohjoyo kurang memperhatikan, tetapi prajurit yang sudah lebih matang itu dapat melihat kelebihan itu dan menumbuhkan persoalan di dalam dirinya. Demikianlah, maka ketika malam mulai turun dan membayangi istana Singasari, seperti biasanya, Anusapati pun mempersiapkan dirinya untuk pergi keluar istana. Malam itu ia sudah berjanji dengan Sumekar untuk bertemu di tempat yang sudah mereka tentukan, di bawah tebing sungai yang curam, yang jarang sekali dikunjungi orang. Kepada mbahnya, Anusapati tidak perlu terlampau berahasia lagi, meskipun ia tidak juga terbuka sama sekali. Tetapi seperti juga Mahesa Agni ketika masih berada di istana, emban itu agak dipercayainya. Tetapi kali ini, Anusapati sama sekali tidak menyangka bahwa gurunya yang mencurigainya itu selalu mengawasinya. Semua gerak-gerik Anusapati tidak terlepas dari pengamatannya. Semua orang yang berhubungan dengan Anusapati telah dicurigainya, dan apalagi ketika prajurit itu melihat Anusapati keluar dari bangsalnya dalam pakaian yang sangat sederhana. Apakah yang akan dilakukannya? Prajurit itu bertanya di dalam hati. Kali ini Anusapati telah benar-benar lengah. Baru saja ia menumbuhkan kecurigaan pada gurunya, sehingga sehari-harian gurunya telah membuang waktu untuk mengawasinya. Kini ia sudah bersiap untuk keluar istana. Dengan demikian, maka prajurit itu pun langsung dapat mengawasinya kemana ia pergi. Dari kejauhan, prajurit itu dengan diam-diam mengikuti Anusapati. Hatinya menjadi semakin berdebar-debar ketika ia melihat Anusapati pergi ke sudut istana yang agak kegelapan. Dari jarak yang agak jauh, ia pun kemudian melihat Anusapati dengan lincahnya meloncati dinding keluar halaman. Ternyata dugaanku benar. Anak itu pasti mendapat tuntunan dari orang lain.
Berkata prajurit itu di dalam hatinya, "Aku harus mendapatkannya. Aku harus menangkap kedua-duanya, gurunya dan Anusapati sendiri. Ini pasti merupakan suatu jasa yang akan diperhitungkan oleh Sri Rajasa. Siapa tahu bahwa hal ini merupakan persiapan dari perlawanan yang lebih besar yang akan dilakukan oleh putra mahkota yang tidak puas kepada perlakuan Sri Rajasa. Karena sebenarnya lah, putra mahkota itu bukan putra Sri Rajasa sendiri." Demikianlah, maka niat prajurit itu menjadi bulat untuk mengikuti terus kemana Anusapati pergi. Dengan hati-hati, ia pun kemudian meloncati dinding batu istana. Agaknya ia masih belum kehilangan jejak. Ia masih melihat Anusapati melangkah di dalam kegelapan malam. Prajurit itu pun berusaha untuk tetap mengikuti tanpa diketahui oleh Anusapati. Ia ingin menangkap Anusapati bersama orang-orang yang dihubunginya. Dengan demikian ia berharap bahwa ia akan dapat membongkar suatu himpunan rahasia. Apapun tujuannya, tetapi sudah tentu bahwa mereka melakukan sesuatu yang tidak berterus terang, seperti juga Anusapati yang sebenarnya tidak sekedar Anusapati yang dilihatnya sehari-hari. Inilah sebabnya maka Tuanku Tohjoyo tidak dapat mengalahkannya dengan mutlak di arena latihan. Ini pula lah agaknya yang menyebabkan Tuanku Tohjoyo menghentikan latihan. Agaknya ia menderita kesakitan juga, bahkan agak lebih parah lagi daripadaku ketika latihan itu berlangsung. Tetapi prajurit itu yakin akan dirinya. Ia adalah kepercayaan Sri Rajasa untuk melatih putra-putranya. Karena itu ia akan dapat mengatasi setiap persoalan yang akan timbul. Bagaimanapun juga, Anusapati adalah anak ingusan yang pasti tidak akan banyak menimbulkan kesulitan. Tetapi bagaimana dengan orang lain yang dihubungnya itu? Pertanyaan itu tumbuh di dalam hatinya. Aku harus melihat. Pertanyaan itu dijawabnya sendiri. Siapakah orang-orang itu? Kalau aku agaknya tidak mampu mengatasi mereka itu, maka aku akan memanggil beberapa orang untuk membantuku. Demikianlah, maka prajurit itu berhasil mengikuti Anusapati tanpa diketahuinya. Mereka berjalan di dalam gelapnya malam, menelusuri padang ilalang dan pohon-pohon perdu. Agaknya Anusapati akan pergi ke tepian sungai yang curam itu. Berkata prajurit itu di dalam hatinya. Ternyata dugaannya itu benar. Anusapati telah pergi mengikuti jalan sempit di antara batang-batang ilalang menuju ke bawah tebing yang curam itu. Ternyata anak itu masih terlampau bodoh. Desis prajurit itu. Ia sama sekali tidak mempunyai firasat bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Dengan tanpa kecurigaan apapun, ia telah berjalan menuju ke sarang suatu lingkungan yang pantas mendapatkan pengawasannya. Demikianlah keduanya berjalan beriringan. Langkah mereka semakin lama menjadi semakin cepat, sedang malam pun semakin lama menjadi semakin dalam. Padang ilalang itu pun rasa-rasanya bagaikan ruangan yang tidak terbatas. Lamat-lamat terdengar suara binatang malam bersaut-sautan. Burung hantu yang terbang rendah berputar beberapa kali untuk kemudian menghilang ke arah barat. Ketika Anusapati menengadahkan wajahnya, dilihatnya bintang yang bertaburan di langit yang bersih. Selembar-selembar awan yang putih lewat didorong oleh angin yang lembut. Anusapati masih saja berjalan dengan langkah yang tetap.
Sekali-kali ia menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia sama sekali tidak berpaling. Tatapan matanya seakan-akan tertancap pada garis cakrawala di kejauhan. Hanya sekali-kali ia mengangkat wajahnya, memandang langit yang biru kehitam-hitaman. Prajurit yang mengikutinya masih tetap mengikutinya. Sebentar lagi mereka akan sampai ke tanggul di atas tebing. Terbayang di wajah prajurit itu beberapa orang yang berkumpul di bawah tebing itu untuk membicarakan rencana mereka. Bagaimanakah caranya untuk dapat dengan mudah menguasai tahta dan menempatkan Anusapati sebagai seorang raja? Apakah yang dapat dilakukan oleh Anusapati? Prajurit itu bergumam di dalam hatinya. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, prajurit itu tersenyum. Ia merasa beruntung sekali dapat mengikuti Anusapati yang sama sekali tidak mengetahuinya bahwa seseorang telah mengikutinya dari jarak yang begitu dekat. Dengan demikian prajurit itu menjadi semakin yakin bahwa sebenarnya ilmu yang dimiliki oleh Anusapati juga selain yang didapat daripadanya masih belum seberapa jauh. Karena itu, maka prajurit itu pun menjadi semakin bernafsu untuk melihat siapakah yang akan dihubungi oleh putra mahkota itu. Prajurit itu mengerutkan keningnya. Sebentar lagi mereka akan sampai ke tanggul. Ia harus bersembunyi sampai pertemuan itu dapat berlangsung. Tidak akan ada kesulitan apapun untuk menangkap mereka. Meskipun seandainya mereka berjumlah 3 atau 4 orang, aku kira mereka akan dapat aku kenali. Orang-orang istana yang agak terlampau dekat dengan Anusapati dapat dihitung. Ia mengangguk-anggukkan kepalanya sejenak. Namun kemudian, tetapi mungkin juga ada orang-orang dari luar istana yang bergabung dengan mereka. Tetapi tiba-tiba prajurit itu tertegun. Sebuah pertanyaan melonjak di hatinya. Bagaimana kalau 10 atau 15 orang? Persetan. Ia menggeram. Aku harus melihat pertemuan itu. Dengan demikian maka prajurit itu pun menjadi semakin bernafsu dan ia masih saja merasa bahwa ia dapat mengikuti Anusapati dengan aman. Tetapi prajurit itu menjadi bingung sejenak sehingga langkahnya terhenti. Ia yakin bahwa ia masih tetap mengikuti Anusapati pada jarak yang tidak terlampau jauh. Namun tiba-tiba saja tanpa disadarinya, Anusapati itu seolah-olah telah hilang begitu saja. Kemanakah anak itu? Ia berdesis. Sedang tanggul tebing sungai masih berjarak beberapa langkah lagi. Tidak mungkin Anusapati telah berhasil menghilang turun ke tebing. Sejenak prajurit itu berdiri mematung. Dilihatnya batang-batang ilalang dan pohon-pohon perdu di sekitarnya. Ia pasti bersembunyi, desisnya. Tetapi prajurit itu tidak melihat kapan Anusapati menyelinap. Aku yakin bahwa aku selalu mengawasinya. Ia berdesis. Dengan demikian dada prajurit itu menjadi berdebar-debar. Dicobanya untuk memasang inderanya baik-baik. Kalau ia melihat sesuatu yang bergerak atau mendengar sesuatu berdesir di sekitarnya. Tetapi padang ilalang yang seakan-akan tidak terbatas itu tetap hening. Yang terdengar di kejauhan adalah suara binatang-binatang malam, suara jangkrik dan belalang. Lamat-lamat terdengar suara burung kedasi yang memelas,
seperti seseorang menangisi kekasih yang pergi dan tidak akan kembali. Prajurit itu menjadi termangu-mangu. Tiba-tiba saja ia merasa bahwa ia telah melemparkan dirinya ke dalam suatu lingkungan yang berbahaya, sehingga tanpa sesadarnya ia telah meraba hulu pedangnya. Tetapi padang itu masih tetap hening. Tidak ada suara dan gerak yang dapat memberinya petunjuk di mana Anusapati sedang bersembunyi. Apakah aku tidak sedang mengikuti Tuanku Putra Mahkota? Ia bertanya kepada diri sendiri. Apakah agaknya aku telah diseret oleh hantu jadi-jadian yang membentuk dirinya seperti Putra Mahkota? Hati prajurit itu semakin lama menjadi semakin tegang. Diedarkannya pandangan matanya ke sekelilingnya, tetapi ia tidak melihat sesuatu kecuali batang-batang ilalang yang berayun-ayun lemah sekali karena sentuhan angin malam yang lembut. Gila! Prajurit itu menggeram. Namun dengan demikian, ia menjadi semakin tegang, sehingga ia tidak lagi dapat menahan dirinya. Tiba-tiba saja, ia telah mencabut pedangnya. Dengan hati-hati, ia melangkah maju. Ia masih menyangka Anusapati telah menjatuhkan dirinya dan bersembunyi di bawah batang-batang ilalang itu. Setelah ia menyadari bahwa seseorang telah mengikutinya. Dengan pedangnya, prajurit itu menguakkan daun-daun ilalang yang tumbuh lebat setinggi paha. Bahkan sekali-sekali ia telah menusuk-nusuk onggokan batu padas dan daun-daun yang telah kering. Gila! Permainan gila! Ia berkata kepada diri sendiri. Tetapi, katanya di dalam hati pula, tidak ada tanda-tanda bahwa Anusapati mengetahui seseorang telah mengikutinya. Dengan demikian, prajurit itu menjadi semakin bingung. Bahkan kemudian ia tidak lagi sekedar menguak batang-batang ilalang, tetapi pedangnya telah diayun-ayunkannya, seolah-olah ia sedang menebas batang-batang yang tumbuh liar itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus. Kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.